perjuangan bisa diteruskan oleh banyak pihak. Tapi apabila eksepsi ditolak, berarti kita mengucapkan Bismillah, kita akan maju terus untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi harapannya diterima atau ditolak? Nggak ada harapan. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita serahkan kepada Allah. Dok, kalaupun diterima hari ini, berarti tidak ada pembuktian kebenaran ijazah di Oh, Ada klaster lain. pembuktian ijazah itu bisa dilakukan melalui banyak hal. Kami ya, saya Dr. Tifa melakukan pembuktian kebenaran ijazah itu dengan ilmu. Ya kalau kita mau lanjutkan ke hukum ya nanti kan banyak sekali sekarang ini sidang-sidang di berbagai tempat yang sudah digunakan oleh teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran. Sekarang ini udah jalan ya laporan untuk ijazah palsu Joko Widodo di Bareskrim sedang berjuang. Nah, jadi nanti saya bisa berperan sebagai saksi, bisa berperan sebagai ahli untuk beberapa sidang-sidang yang sekarang ini sudah berjalan dan sudah direncanakan oleh Pak aktivis. Ya. No worries, nowhere. Saya berharap Pak Jokowi harus siap untuk bertemu dengan kami karena nanti yang akan kami tanya sama beliau itu bukan cuma ijazahnya ya, tapi 709 dokumen ini ya. 709 dokumen yang sudah kami riset semuanya. Ya, jadi beliau harus siap, bukan hanya datang sehari, bukan. Beliau harus siap datang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mempertanggungjawabkan 709 dokumen ini. Ya, jadi kalau eksepsi kami ditolak itu justru sekali lagi saya katakan, saya kasihan sama Pak Jokowi karena beliau secara lahir fisik ya di usia beliau yang sudah lansia harus bersiap untuk mendapatkan panggilan terus-menerus dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan beliau wajib untuk hadir ya, tidak bisa diwakilkan karena beliau adalah saksi pelapor ya, seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi yang harus siap itu Pak Jokowi tanya apa sudah siap atau belum, bukan kami gitu loh. Ya, Ya. yang ditanya. Ya. Ya, siap, kita insya Allah siap. Sampai ketemu nanti ya setelah itu. Alat maupun benda apapun yang terjadi membahayakan keamanan sidang. Ya dari sini Pak. Ya Pak, ya silakan. Nah, Bang, saya Bang. Pengambilan foto serta mengambil harus izin ketua majelis. Waktu kita tinggal sedikit Pak, 8 menit. Silakan persiapan. Terkait dengan persidangan Dr. Tifa yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gedung Cimandiriwan, Jalan Cimandiri nomor 1, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2026. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan ketua tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perhatikan dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan ke-1 primer. Sebagaimana diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1, Yunto pasal 441 ayat 1, Yunto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan ke-1 subsidiar. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 433 ayat 1, Yunto pasal 441 ayat 1, Yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua subsidiar, perbuatan terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WVS. Dakwaan ketiga. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 yunto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau dakwaan keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 yunto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yunto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa melalui tim advokatnya mengajukan perlawanan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini dan untuk singkatnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya tersebut penuntut umum mengajukan pendapatnya pada tanggal 16 Juli 2026 sebagaimana termuat dalam putusan ini dan untuk singkatnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati surat dakwaan penuntut umum, perlawanan tim advokat terdakwa serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup perlawanan secara limitatif yaitu terbatas pada 3 hal. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, dan 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut berhubungan dengan syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang mengatur bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi a. Tanggal penandatanganan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. B. Surat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar dan tanda tangan penuntut umum dengan konsekuensi hukum bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat materi huruf B adalah batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Menimbang bahwa menurut doktrin hukum yang dianut secara konsisten dalam praktik peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 2 Pustaka Kartini 1988 halaman 660 sampai 664 bahwa keberatan atau eksepsi harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa oleh persidangan. Itu sebabnya sifat eksepsi adalah suatu upaya yang diberikan kepada terdakwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah formil. Eksepsi belum memasuki masalah yang bersangkutan dengan pokok perkara. Menimbang sejalan dengan doktrin tersebut, Harun M. Hussein Esa dalam buku Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya dari Rineka Cipta 1990 halaman 159 menegaskan bahwa tentunya eksepsi tersebut harus dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang tepat dan akurat. Menimbang bahwa setelah mencermati perlawanan tim advokat terdakwa, majelis hakim mengidentifikasi dalil perlawanan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan berdasarkan pasal 206 ayat 1 KUHP 2025 sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif
dengan alasan kekacauan penentuan lokus delicti dan domisili. 2. Ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui SK KMA. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. Perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan penghentian perkara terhadap terlapor lain dengan alasan 1 laporan untuk semua terlapor. 2. Adanya perdamaian dan penerbitan SP3 terhadap terlapor lain. 3. Berlakunya pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Asas Onderbergheid van Glah. 4. Pengaduan tidak boleh diposisikan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik jabatan atau lembaga. 5. Pelanggaran asasi similiasi milibus. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Perlawanan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas atau obskur libel dengan alasan 1. Pelanggaran nyata terhadap asas legalitas non-retroaktif, tempus delicti yang sengaja dibuat kabur dan terlampau luas. 3. Lokus delicti tidak tindak pidana cyber. 4. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terdakwa. 5. Pencampur aduan dua rezim hukum pidana material berbeda. 6. Cacat hukum akibat rekayasa prosedural dan ketiadaan hasil audit digital forensik cacat uraian unsur pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. 7. Pelanggaran terhadap hak imunitas hukum. 8. Dakwaan gagal meredakan kritik atau penilaian kepentingan hukum dari serangan kehormatan pribadi. Menimbang bahwa terhadap masing-masing dalil perlawanan tersebut majelis hakim akan pertimbangkan sebagai berikut. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Menimbang bahwa dalil perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif karena 1. Kekacauan penentuan lokus delicti dan domisili. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan tim advokat terdakwa, penuntut umum menyampaikan pendapat yang pada pokoknya pencantuman Ainus Tower atau di Jakarta Pusat dalam surat dakwaan kedua primer adalah bentuk kecermatan penuntut umum dalam memaparkan aktus reus fisik awal atau tempat produksi konten. Namun karena dampak digital dari unggahan terdakwa bersifat ubiquitas, terjadi di mana saja di seluruh ruang digital secara simultan, maka yurisdiksi relatif tidak berhenti hanya di wilayah Jakarta Pusat. B. Dalam hukum pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, serta penyebaran konten digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penentuan lokus delicti tunduk pada perluasan doktrin hukum peradilan. 1. Teori alat. 2. Teori akibat. Berdasarkan pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pasal 84 ayat 2 KUHP lama mengenai kediaman sebagian besar saksi untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencantuman alur kompetensi tersebut bukanlah kekacauan, melainkan pemenuhan syarat formal kronologi yurisdiksi sebelum perkara ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa penuntut umum sengaja menguraikan elemen Jakarta Selatan dalam surat dakwaan untuk menegaskan prinsip efisiensi peradilan, yaitu membuktikan secara limitatif bahwa tempat tinggal terdakwa, tempat terdakwa ditemukan, dan kediaman sebagian besar saksi yang akan dihadirkan memang lebih dekat dan relevan diakses dalam radius wilayah hukum DKI Jakarta, bukan di luar provinsi. Ini adalah prasyarat administratif yang wajib dilengkapi sebelum melangkah ke ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Mengenai ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, menimbang bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersandar penuh pada pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 85 Undang-Undang 8 Tahun 81 yang memberikan mandat mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengalihkan yurisdiksi relatif atau pengadilan negeri ke pengadilan negeri lain demi alasan keamanan, ketertiban umum atau efisiensi peradilan. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai isi surat dakwaan tersebut jelas ditentukan harus memuat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan adalah untuk menentukan kemana penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara.
Menimba bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 165 ayat 2 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP mengenai isi surat dakwaan tidak disyaratkan